siang hari ini kita dipertemukan di lab bahasa ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf kalau harus merelakan tidak mengajar dulu sebentar. Jadi di sini saya mengadakan sosialisasi, jadi sekedar sharing. Saya tidak akan mengajari Bapak Ibu guru semuanya, bukan untuk mengajari, tapi sekedar menyampaikan sharing sesuatu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, sekalipun baru dapat 1 modul, dan ini untuk melengkapi tugas saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Apa saja yang ada di dalam materi budaya positif? Di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti mengenai segitiga restitusi. Apa itu semua? Mungkin di antara Bapak Ibu guru juga sudah ada yang tahu, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan sedikit sharing, jadi sedikit menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan kemarin saat mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1. Langsung saja untuk yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya biar tidak tegang, saya berikan ice breaking sebentar. Tolong diingat, ini hanya untuk tepuk saja. Jadi kalau saya mengucapkan pagi, tepuknya 1. Kalau saya mengucapkan siang, tepuknya 2. Kalau saya mengucapkan sore, tepuknya 3. Kalau saya menyebutkan malam, tidak ada. Tidak ada suaranya. Oke, gitu ya. Oke, sekarang pagi, siang, bagus, sore, kok banyak? Tidak ada. Malam, tidak ada. Malam, tidak ada. Siang, sore, pagi. Oke, terima kasih. Lanjut. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Intinya begini Bapak Ibu. Jadi saya yakin dengan semua, karena sudah mengajar mungkin termasuk yang sudah lumayan lama, misalnya Bu Mini yang sudah ngajarnya puluhan tahun. Jadi kalau kita lihat maksudnya dengan pengalaman mengajar yang sekian puluh tahun, insya Allah sudah lebih paham. Tetapi memang dari yang saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, saya pun sebagai guru ternyata harus banyak sekali belajar terkait dengan nanti apa yang tadi saya terus di depan tadi, yang saya buka di depan tadi ada beberapa poin tadi. Ternyata ada banyak sekali atau ada sesuatu yang baru yang ternyata selama ini belum juga saya menerapkannya. Jadi saya juga belajar. Kalaupun nanti apa yang saya sampaikan misalnya Bapak Ibu ternyata sudah menerapkan di dalam kelas, alhamdulillah. Kalau belum, tujuan utama dari sosialisasi ini saya mengajak. Karena maksudnya di dalam guru penggerak itu ternyata tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi tidak cuma bergerak diri untuk diri sendiri, tetapi juga menggerakkan minimal rekan sejawat, teman-teman satu sekolahan misalnya. Apa yang diperoleh di dalam pendidikan guru penggerak tentunya yang tujuan utamanya nanti untuk memerdekakan murid. Artinya pada saat kita mengajar dan sebagainya itu berfokusnya ke murid. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena Bapak Ibu semua sudah mengajar cukup lama, insya Allah pengalamannya juga sudah sangat banyak. Jadi sekali lagi jangan diartikan saya menggurui, boten, tetapi kita sama-sama belajar. Mungkin nanti kalau ada sesuatu yang memang bisa dipakai, ada sesuatu yang memang artinya oh ya ternyata saya belum menerapkan ini, monggo nanti bersama-sama kita terapkan. Sekali lagi tujuan utamanya untuk memajukan pendidikan, untuk mengembangkan murid. Apalagi kita sekarang untuk yang kelas 10 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Untuk yang pertama tadi terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan
mungkin sering sekali kita mendengar istilah itu. Jadi arti disiplin. Menurut Pak Agus, disiplin itu apa, Pak? Mengikuti aturan. Menurut Guru, melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan target atau jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau selama ini mungkin lebih banyak kita melihat disiplin, mengartikan disiplin itu sesuatu yang memang taat aturan, begitu ya biasanya nih. Tapi kalau kita lihat disiplin itu dikatakan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu untuk belajar, untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di dalam arti disiplin itu sendiri ternyata nanti ada nilai-nilai kebajikan yang banyak sekali, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Di dalam saya sudah ada. Jadi intinya kebajikan itu sudah disepakati secara universal. Satu contoh, misalnya rasa tanggung jawab, jujur, hormat, santun, itu termasuk contoh nilai-nilai kebajikan universal. Saling menghormati. Iya, betul. Sekarang minta tolong silahkan diisi, tapi sebentar, mau isinya apa? Arisan. Ayo arisan. Isinya nomor mati. Silahkan ditulis Bapak Ibu. Tulis sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Apa yang menurut jenengan berharga? Misalnya anak menurut jenengan berharga, atau mungkin yang lainnya boleh perhiasan. Artinya sesuatu yang menurut jenengan semua jenengan anggap itu yang berharga. Benda fisik boleh, benda fisik boleh. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga. Tolong ditulis. Besok ini Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Oke. Yang paling berharga menurut Bapak tidak dikumpulkan, tapi tolong dijelaskan. Ya, kalau sudah ditulis, dilipat. Ini tidak usah terlalu panjang tulisnya. Serius. Kalau sudah, minta tolong sekarang berpasangan. Maksudnya berdoa dengan siapa? kok pasangan dulu Dengan belakangnya boleh, dengan diri sampingnya boleh, berapa? Pasanganmu bagus. Kalau sudah, ini yang satu tulisannya tadi dikaliin. Yang satu tolong memegang. Misalnya Bu Dewi tulisannya ditaruh, Bu Ditanya yang digenggam, tulisannya digenggam. Digenggam kuat. Ini Bu Rumi sama Bu Marcella, siapa yang mau duluan? aku yang Ceweknya sama kamu ya? Ya, berarti Bu Marcella yang menggenggam tulisan Bu Marcella. Sudah semuanya seperti itu? Membuat temannya yang memegang, yang punya genggaman tadi untuk membuka. Mohon maaf, sekarang gantian. Yang satunya, tadi kalau yang
kemudian kita tunda, sekalipun ada faktor dari luar. Kalau tadi kebetulan teman-teman pasangan kita dalam artian di sini di dalam ruangan ini misalnya berusaha untuk melepaskan genggaman kita, selama kita berusaha untuk tidak melepasnya ternyata juga sulit. Seperti itu tadi tidak? Iya, betul. Kalau Itu saya malah tak artinya. berikan. Oh, nanti nanti kita simpulkan bersama nanti. Ya. Artinya kalau kita melihat siapa yang bisa mempengaruhi kita itu sebetulnya diri kita sendiri. Faktor dari luar tapi memang bisa. Tetapi kalau kita kekeh, kita punya pendirian yang kuat dan sebagainya, faktor dari luar tadi kalah. Jadi yang bisa merubah diri kita itu hanya kita sendiri. Nah, terkait dengan disiplin positif ini tadi diharapkan siswa kita itu nanti mempunyai motivasi dari dalam. Jadi mereka mau berbuat sesuatu terutama yang terkait dengan pelaksanaan disiplin di sekolah, penerapan budaya positif di sekolah. Satu contoh misalnya, mereka mau datang ke sekolah tidak terlambat, tetapi karena faktor mereka sendiri. Jadi kesadaran mereka sendiri, faktor dari dalam, faktor intrinsik dari mereka sendiri. Mungkin seperti itu yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua setelah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu dan saya pun ternyata juga selama ini banyak sekali melakukan kesalahan. Jadi kalau kita melihat di dalam kita melakukan sesuatu itu ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Maksudnya apa? Kalau selama ini misalnya kita melakukan sesuatu pengen dipuji atau pengen mendapatkan penghargaan atau misalnya kalau kita misalnya datang tepat waktu hanya sekedar karena takut presensi atau mungkin juga hanya sekedar biar dinilai Pak Kepala Sekolah kita berdedikasi bagus misalnya dan sebagainya, itu ternyata belum tepat. Artinya apa? Jauh lebih baik kalau kita melakukan sesuatu terutama yang positif, sekali lagi karena kesadaran sendiri, kita punya tanggung jawab sendiri. Kok kayaknya sudah agak ngantuk lagi nih. Nah, tidak usah tegang Bapak Ibu. Sekarang kita nyanyi dulu. Mungkin Bu ini bisa mimpin nyanyi, mau nyanyi apa? Saya tidak bisa nyanyi. Kalau tidak bisa nyanyi sambil mengingat, karena nanti kita semuanya masuk situ. Profil pelajar Pancasila 1. Beriman dan takwa, beriman dan Guru yang mengajar kelas 10 sudah sangat familiar, tapi bagi kita yang belum mengajar di kelas 10, yang kita masih pakai kurikulum 2013 belum tahu, tapi minimal kemarin pada saat kita ngisi rapot ini sudah ada. ya sudah muncul itu. Nah, sekarang kita nyanyi profil pelajar Pancasila, tapi pakai lagunya Naik Becak. Ini bisa? Nggak bisa kan kita Ayo belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran luhur, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mungkin Bu Haryati yang ngajar kelas ke apa lagu ini?
Anda jangan hanya tertawa saja. Hukuman dan penghargaan tadi. Jadi kalau kita lihat seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi motivasi yang paling baik di antara 3 yang saya tuliskan itu, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, otomatis pada saat kita melakukan segala sesuatu itu juga atas kesadaran sendiri. Tidak dengan seperti yang tadi, misalnya ada mungkin ingin mendapatkan penghargaan, mungkin ingin mendapatkan pujian, atau sekedar biar tidak dihukum ke anak-anak, misalnya seperti itu. Dan kita berusaha untuk memberikan itu ke anak-anak atau siswa kita. Sekali lagi kita belajar bersama, karena memang selama ini pun mungkin lebih banyak kita nanti di materi berikutnya ada, jadi mungkin kita lebih banyak harus masalah ada didukung ya, karena itu nanti ada kaitannya dengan kejiwaan siswa kita. Lanjut yang berikutnya. Nah, ini minta tolong. Di sini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang tahu apa bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Pak Agus bisa? Hukuman itu nopo, konsekuensi itu nopo? Hukuman itu dijatuhkan pada kesalahan, konsekuensi itu akibat dari kesalahan yang dampaknya harus bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin yang lainnya, Bu Rini mungkin bisa. Kalau hukuman itu dia tentu salah, tapi kalau konsekuensi apapun bukan kesalahan pun dia harus menanggung konsekuensinya. Mungkin yang lainnya, Bu Rini mungkin bisa. Saya malah membaca lari ini. Oke, itu nanti arahnya ke situ, artinya di situ nanti saya memberikan beberapa contoh. Nah, beberapa contoh itu nanti silakan dipilih. Nomor 1 misalnya itu berbentuk itu namanya hukuman atau konsekuensi dan seterusnya. Yang jelas, yang namanya hukuman itu biasanya hanya dari guru. Maksudnya apa? Kita yang menentukan. Murid tidak dilibatkan. Jadi pada saat mereka melakukan kesalahan, itu kita yang menghukum. Jadi murid tidak dilibatkan untuk, jadi tidak tahu nanti misalnya saya melakukan ini dapat apa, itu tidak tahu. Tetapi kalau yang namanya konsekuensi, itu murid sudah tahu terlebih dahulu. Begitu mereka melakukan kesalahan berarti nanti memang ada konsekuensinya apa. Ini perbedaan yang paling nyata di situ. Bisa dipahami? Iya. Nah, sekarang minta tolong dijawab. Untuk nomor 1 misalnya di situ tertuliskan, minta tolong Bu Dita dibaca. Penulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu untuk nomor 1 itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Semuanya sepakat merupakan hukuman? Menulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi kalau ada murid yang terlambat, jadi gurunya menyuruh misalnya, Itu konsekuensi. kalau menurut guru ini konsekuensi, yang lainnya konsekuensi. Saya ulangi tadi, kalau yang namanya hukuman itu diberikan atau langsung dari guru, murid tidak dilibatkan atau tidak tahu. Tetapi kalau yang namanya konsekuensi sudah disepakati. Hukuman. Nah, berarti nomor 1 hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 1 itu termasuk contoh hukuman. Lanjut nomor 2, Bu Rufi. Lari meneliti lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Lari memiliki lapangan 2 kali karena terlambat masuk sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Hukuman. Masih merupakan Hukuman. Sekarang nomor 3, Bu Rufi. Konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat di meja. Betul, merupakan satu contoh konsekuensi. Sekarang nomor 4, Bu Sela. Hukuman
tidak menggunakan masker itu juga termasuk hukuman. Nomor 5. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nomor 6. Siswa diminta membuka sepatu dan bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Berarti Bapak Ibu tahu kalau sudah bisa membedakan tadi arti hukuman dan konsekuensi. Jadi sekali lagi kalau hukuman, nah sekedar kita yang memberikan, murid tidak dilibatkan terlebih dahulu. Begitu melakukan kesalahan kita beri hukuman. Tapi kalau konsekuensi mereka tahu pada saat melakukan kesalahan nanti apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka peroleh, karena memang sudah disepakati. Yang berikutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Jadi yang jelas di antara keyakinan kelas nanti, yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata negatif. Satu contoh misalnya, tidak terlambat harus dirubah menjadi kalimat yang positif. Ya betul. Misalnya bukan kalimatnya tidak terlambat, tetapi datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu memang tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak. Jadi jangan membuat keyakinan kelas lebih dari 10 misalnya, muridnya tidak bisa milih-milih karena terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Intinya gini Bapak Ibu, sebetulnya kita diharapkan di awal pembelajaran, misalnya di awal semester, itu pada saat kita masuk ke kelas, itu kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Sehingga nanti pada saat anak-anak, karena namanya sudah disepakati, itu kan semua dilibatkan. Bagaimana langkahnya untuk membuat keyakinan kelas? Kita lihat aturan-aturan misalnya yang sudah ada. Guru menawarkan juga ke siswa, ke murid-muridnya untuk menuliskan apa yang mereka suka dalam artian apa yang mereka harapkan di kelas itu. Termasuk juga bisa disampaikan terkait dengan Bapak Ibu gurunya. Yang sudah pernah saya praktekkan di kelas 12, kebetulan di kelas saya sendiri. Itu saya memang memberikan ke anak-anak, ke siswa, silahkan menuliskan keinginan kalian apa. Tidak usah diberi nama, karena nanti kan biar tidak ketahuan itu punya siapa. Jadi semua saya beri kertas, kemudian menuliskan keinginan mereka. Ada yang 2, ada yang 3, dan sebagainya. Kemudian nanti dikumpulkan bersama ke depan. Dan dari tulisan anak-anak itu tadi, nanti dibuat kesepakatan. Dicari mana-mana yang memang menurut kelas itu, jadi memang dilakukannya secara bersama-sama, tidak individu. Nulisnya tadi individu bisa, tetapi pada saat dibuat kesepakatan tadi itu secara bersama-sama. Ya satu contoh tadi. Tapi mereka kita beri rambu-rambu jangan menggunakan kalimat yang negatif. Seperti contoh tadi, tidak datang terlambat, tetapi menggunakan tepat waktu. Misalnya memilih kalimatnya jangan menggunakan kalimat yang negatif. Jadi mereka membuat kesepakatan, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Tentunya kalau yang namanya sudah jadi keyakinan kelas, itu nanti semua siswa harus mematuhinya. Dan kalau ada misalnya teman atau warga kelas itu yang melakukan pelanggaran dan sebagainya, saling mengingatkan. Diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Seperti yang tadi saya ceritakan misalnya, dan mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah menerapkannya. Bagi yang belum, kita berusaha nanti di awal semester, karena biasanya memang keyakinan kelas itu dibuat di awal, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran berikutnya, misalnya di awal semester, nah berarti nanti misalnya ada anak yang melakukan apa dan sebagainya, kalau itu sudah termasuk di dalam keyakinan kelas, kita tinggal mengingatkan lagi. Misalnya mau mengumpulkan tugasnya bagaimana, kalau
Kalau di kelas saya kemarin menginginkan kelasnya bersih, rapi, berarti apa? Yang mereka misalnya juga harus melaksanakan dan sebagainya. Termasuk terkait dengan guru. Artinya mereka saya minta untuk memberikan umpan balik apa keinginan mereka terhadap bapak ibu gurunya, terutama kalau saya di makro geografi. Dan ternyata anak banyak yang menginginkan ini kalau masuk jangan terlalu cepat, karena menurut mereka saya masuknya terlalu cepat dan padahal saya juga kalau dapel juga tidak masuk, saya belum masuk. Ya itu orang memang keinginan dari mereka. Itu hanya satu contoh keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi sekali lagi nanti bagi bapak ibu guru yang belum melaksanakan membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, kita usahakan untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas sehingga nanti kita juga akan merasa nyaman. Karena pada saat seperti tadi misalnya anak-anak belajar sesuatu yang sudah disepakati mereka sendiri yang membuat. Jadi ditulis dengan sesuatu yang menarik, misalnya menarik, bisa nanti ditempelkan di depan atau di bagian mana yang jelas anak-anak mudah untuk melihatnya, anak-anak mudah untuk membacanya, anak juga mudah untuk mengingatnya. Kalau perlu semua diminta tanda tangan di situ, karena mereka kan yang membuat tadi. Sehingga seperti tadi pada saat nanti mereka misalnya ada yang melakukan kesalahan dan sebagainya, nanti juga mengingatkan lagi keyakinan kelas itu diantaranya mengenai keyakinan kelas. Lanjut yang berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang tidak ngantuk nyanyi lagi Bu Dewi, Bu Mini monggo nyanyi lagi. Ini bukan alir nyanyi kalau benar. Ya yuk bersama-sama nyanyi lagi. Tapi yang sudah saya tulis di depan yang tidak ngantuk sekali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpernikahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bismillah ngapalke dalam artian ternyata profil belajar Pancasila ada 6 itu sehingga nanti pada saatnya kita memasuki kita pakai buku kita juga semua sudah hafal. Itu ya? Iya. Tadi lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Mungkin tanpa saya jelaskan, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Satu contoh tadi semuanya sudah sarapan, Bapak Ibu? Sudah. Aku sudah sarapan tadi. Kurang, tapi sudah. Nah, kalau kita tadi sudah sarapan, minimal itu termasuk salah satu contoh untuk bertahan hidup. Kita makan, kita minum, Habis ini makan. ya nanti waktunya makan siang, Habis ini makan. Yang berikutnya selain makan untuk mempertahankan hidup termasuk juga rasa aman di sini. Cinta kasih sayang. Ya. Yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Tidak harus dengan pasangan, dengan bestie yang punya bestie. Artinya dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, yang kita bisa saling membagi kasih sayang kita saling berbagi, itu namanya kebutuhan yang kedua. Yang ketiga kebebasan. Nah, kebebasan misalnya kita pada saat menentukan pilihan apa itu juga merupakan contoh kebutuhan dasar kita. Kebebasan. Yang berikutnya penguasaan. Nah, satu contoh penguasaan. Kadang-kadang kita merasa misalnya kita jadi guru, ya, kemudian paling tidak kita juga mau dihargai dalam artian bahwa kita dihargai sebagai guru. Itu satu contoh penguasaan. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, kalau yang ini banyak sekali contohnya. Bagi kita yang suka makan durian itu termasuk kesenangan. Mungkin kita yang kalau hari Sabtu Minggu harus healing, harus jalan-jalan itu juga termasuk dari kesenangan. Itu diantaranya kebutuhan dasar manusia. Lanjut yang berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Dan ini yang sangat penting Bapak Ibu. Memantau pembuat rasa 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama memantau, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menghukum, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Menurut jenengan semua, menurut Bapak Ibu, kita
kita berada di posisi yang mana selama ini. Membuat rasa bersalah. Iya. Yang lainnya lagi teman bisa, yang lainnya lagi Manajer. jadi kalau selama ini mungkin kita memang masih banyak yang misalnya posisi kita berada di pembuat rasa bersalah. Misalnya tadi ada anak yang berbuat salah. Kalau yang namanya pembuat rasa bersalah itu minimal kita ngomong dengan anak-anak itu tidak dengan nada suara yang tinggi, biasa saja. Misalnya saya kan seringnya anak-anak bilang, oh nggak mau ini tak tinju loh. Yang berikutnya misalnya penghukum. Nah ini yang paling berat. Paling berat dalam artian karena yang namanya penghukum dilihat dari mimik gurunya saja. Biasanya itu dengan nada suara tinggi. Kadang-kadang ada yang dengan getak menghardik, bahkan kadang-kadang menunjuk-nunjuk. Itu termasuk contoh yang penghukum. Pada saat ada siswa kita yang melakukan kesalahan, mungkin kita masih kadang-kadang berada di posisi itu. Termasuk saya pun, saya yakin saya pernah melakukan itu. Kemudian yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau, namanya pemantau itu artinya gini, kalau pemantau itu kita dengan siswa sudah punya kesepakatan, kita tinggal lihat. Dia maksudnya apa? Kita lihat. Nah itu kalau misalnya melakukan, kita punya datanya. Nah sehingga nanti tinggal melihat kamu melakukan kesalahannya sudah berapa kali dan sebagainya, kita tinggal mantau saja. Kemudian yang berikutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, sisi positifnya anak itu merasa dekat dengan guru, bisa sharing. Iya, bisa sharing. Tapi ada dampak negatifnya. Apa itu? Merasa tidak. Nah, kadang-kadang anak itu tergantung terhadap gurunya. Dalam artian karena mereka merasa dekat, opo-opo ngomong, maksudnya mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka perlukan dan sebagainya. Nah, dampak negatifnya tapi salah satunya kadang-kadang anak itu tergantung terhadap guru itu. Pada saat nanti berganti guru yang lain, beda, kelakuannya beda. Oh, betul itu. Nah, maksudnya misalnya mereka gurunya sama guru A, tapi nanti pada saatnya ke guru B sudah beda. Itu kalau kita posisinya sebagai teman. Ternyata yang paling bagus di antara 5 posisi tersebut yang sebagai manajer. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kita kalau anak-anak, nah kita kalau misalnya ke anak-anak melakukan kesalahan, kita berusaha manggil anak tersebut, tapi tidak dalam rangka untuk misalnya tadi apalagi dengan kata-kata suara yang tinggi dan sebagainya. Tapi anak nanti diusahakan akan sadar dengan sendirinya. Mereka tahu tadi melakukan kesalahannya itu apa dan berusaha sendiri juga untuk memperbaiki. Karena kita memberikan kesempatan ke anak tersebut, misalnya dengan tadi kita tanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu, supaya kamu akan memperbaiki dan sebagainya. Jadi di antara 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ternyata diharapkan kita berada di posisi sebagai manajer. Maka mari kita nanti berusaha, sekalipun memang juga sulit karena karakter siswa kita yang kita jumpai kan macam-macam, yang kadang-kadang memang menuntut kesabaran kita, gitu ya. Nah, karena memang kenyataannya seperti itu. Lanjut yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Pada intinya segitiga restitusi itu kembali ke seperti tadi pada saat kita posisi kita sebagai guru dan sebagai manajer. Ada 3 tahapan di dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakannya salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pada saatnya misalnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum seperti itu. Membuat rasa bersalah pun itu juga tidak boleh. Kenapa? Kalau membuat rasa bersalah, apalagi yang penghukum itu kadang-kadang anak
menjadi dendam. Kadang-kadang anak menjadi dendam. Kalau membuat rasa bersalah, itu mereka justru nanti ke psikis mereka sendiri. Memang mereka merasa bersalah, tetapi itu juga tidak bagus. Dalam artian apa? Rasa bersalahnya karena tadi dapat keterangan dari ibunya tadi, mereka memang mengakui kalau itu salah. Tapi kadang-kadang itu nanti menyakiti jiwa mereka sendiri. Jadi menang, tapi ada sesuatu yang dipendam. Kalau di sini terkait dengan segitiga restitusi, jadi ada 3 cara atau 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pada saat kita menjumpai, dan ini memang butuh proses Bapak Ibu. Artinya tidak mudah seperti yang tadi kita contohkan, apalagi kalau kita melihat menjumpai siswa-siswa kita yang ya dengan berbagai macam karakter yang seperti kita lalui selama ini. Pada saat mereka melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita tanyakan kenapa mereka melakukan itu. Tetapi di situ nanti kita juga katakan, misalnya melakukan kesalahan seperti itu sebenarnya biasa. Artinya saya pun misalnya sebagai guru mungkin juga pernah melakukan seperti itu. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung ngejudge apapun itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, mereka disuruh bercerita kenapa tadi mereka melakukan itu. Tentunya pada saat mereka melakukan kesalahan itu kan punya alasan. Entah itu mereka jujur atau tidak. Kalau tidak, kita menggali informasi dari anak tersebut, disuruh bercerita kenapa mereka melakukan itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir menanyakan keyakinan. Makanya tadi kalau di depan pada saat awal pembelajaran misalnya kita tadi dibayangkan sudah membuat keyakinan jelas, pada saatnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi, kita ingatkan lagi, kira-kira mereka melanggar apa ada keyakinan jelas yang mereka langgar atau tidak. Dan juga yang namanya segitiga restitusi yang terakhir, kita memberikan motivasi ke anak, termasuk juga kita memberikan kesempatan kepada siswa atau anak tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi artinya apa? Pada saat mereka melakukan kesalahan, kita tadi menanyakan kenapa seperti itu. Kemudian tadi misalnya dengan validasi tindakannya salah, kalau tadi mereka merasa melakukan itu alasannya apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi, kita minta si anak untuk mencari solusi dari masalah. Artinya apa? Pada saat nanti mereka sadar, oh ya ternyata tadi saya salahnya di sini. Misalnya, oh saya tadi ganggu teman saya, monjok teman saya. Nanti kalau pulang sekolah saya minta maaf. Misalnya, dari mereka sendiri. Jadi mereka sendiri akan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu diantaranya terkait dengan segitiga restitusi. Bagus, pagi. So, tadi di depan sudah tepuk pagi. Tepuknya berapa tadi? Kok malah mungkin siang, sore, malam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau nanti misalnya ada yang mau melihat video yang saya buat tentang terkait dengan keyakinan yang sudah saya buat, insya Allah saya punya. Sekalipun ternyata kemarin pada saat programnya masih ada juga sesuatu yang harus saya perbaiki juga. Di pengalaman saya sudah saya terangkan, tetapi ternyata masih ada yang harus ditambah juga. Ya, terkait seperti yang tadi Pak, pada saat kita membuat keyakinan kelas, ternyata kita harus melihat dari aturan yang sudah ada terlebih dahulu, baru nanti dikaji. Jadi bukan membuat baru itu aja Pak. Tapi apa yang sudah ada di sekolah ini misalnya, nah mana saja aturan tadi yang misalnya masih bisa dipakai lagi, ya seperti itu. Jadi antara itu memang harus kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu kalau mengganggu waktunya, dan saya sekali lagi tidak
bermaksud untuk menggurui, sekedar sharing apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya pelajari di modul 1 di pendidikan guru bahasa. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau mengakui bahwa pada saat ulangan geografi tadi saya Waalaikumsalam. Jadi tadi pada saat ulangan Mbak Umi ini enggak? ya tadi pada saat ulangan geografi saya membuka HP untuk mencari jawaban internet. Tentunya Mbak Umi punya alasan kenapa melakukan itu. Saya meminta di internet karena pada saat tadi malam saya nggak belajar karena kebanyakan main HP. Gitu. Ya, tentunya kan semua orang juga sudah pernah melakukan kesalahan. Tapi saya berharap Mbak Umi tidak akan mengulangi lagi kesalahan seperti itu. Kalau memang misalnya besok ada ulangan, tentunya kan kamu harus berusaha bagaimana. Kemudian kamu merasa tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat dulu pada saat awal pelajaran? Mbak Umi masih ingat dulu kita buat keyakinan kelasnya apa salah satunya? Salah satunya harus belajar setiap hari agar pada saat ulangan kita tidak kerepotan. Masih ingat itu keyakinan kelas yang kita buat dulu? Berarti kamu merasa melanggar itu? Ya, saya Kemudian apa upaya Mbak Umi untuk menyelesaikan masalah yang Mbak Umi hadapi? lain kali pada saat akan diadakan ulangan geografi saya akan belajar pada malam harinya agar pada saat ulangan saya tidak kerepotan dan saya bisa menjawab soal-soal dari buku. Nah, berarti Mbak Umi sudah bisa mencari solusi dari masalah yang Mbak Umi hadapi, nggih? Nah, terima kasih. Yang jelas seperti tadi, jangan diulangi lagi dan berusaha untuk belajar kalau memang ada ulangan sehingga tidak perlu untuk mencontek, membuka HP dan sebagainya. Gitu, nggih? Waalaikumsalam, Mbak Dila. Ada apa? Saya mengakui kesalahan bahwa saya terlambat masuk sekolah. Kamu tadi merasa bersalah, terlambat. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu terlambat, Mbak Dila. Saya terlambat karena begadang semalaman Bu, dan saya tidak memasang alarm untuk membangunkan saya. Berarti kamu merasa itu kesalahan kamu. Yang jelas kan setiap orang tentunya sudah pernah melakukan kesalahan yang sama. Kamu terlambat karena tadi malam begadang. Terus kamu merasa itu kamu melanggar keyakinan kelas nggak? Dulu kamu ingat pada saat kita di awal pembelajaran, awal masuk dulu, kamu ingat ada keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ada Bu, itu untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kamu merasa melanggar itu? Ya. Terus upaya Mbak Dila apa kira-kira supaya nanti bisa memperbaiki? Tidak begadang dan memasang alarm untuk bisa membangunkan saya. Selain itu ada lagi? Mungkin memberitahu orang tua untuk membangunkan saya. Saya menghargai itu. Di rumah ada siapa, Mbak? Ada ibu sama kakak. Ada. Berarti nanti Mbak Dila minta tolong ya sama ibu sama kakak juga. Selain Mbak Dila berusaha sendiri dengan memasang alarm, tapi juga minta tolong sama ibu dan kakak biar ikut membangunkan sehingga nanti Mbak Dila tidak akan bangun kesiangan pagi dan tidak akan terlambat ke sekolah. Itu nggih? Nama saya Umi Garani Tias dari kelas 11 IPS 1. Saya telah melakukan kesalahan yaitu mencontek pada saat ulangan dengan cara membuka HP. Karena Bu Umi menerapkan sistem segitiga restitusi, maka saya tidak dihakimi, saya tidak dimarahi, dan Bu Umi memberi kesempatan untuk memberikan kebebasan untuk saya dalam mencari solusi, dan saya akan berusaha untuk berubah agar lebih baik. Saya terima kasih Bu Umi, saya merasa nyaman dan senang diajar oleh Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sulistiawati dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini mengakui kesalahan bahwa saya terlambat masuk sekolah. Di sini Bu Umi menggunakan segitiga restitusi untuk
penanganan saya. 1. Saya tidak merasa dihakimi dan tidak dihukum, dan saya diberi solusi untuk masalah saya dan diberi kesempatan untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada 3 orang yang tidak masuk. Afif, Hidra, Faisal ya. Oke, kita doakan teman kita yang hari ini tidak masuk karena alasannya sakit, semoga segera sembuh. Amin. Faisal sudah menjadi suatu anak. Oke, di pertemuan pertama kali ini, sebelum masuk ke pertemuan pertama, Bu Umi akan mengajak kalian, kelas kalian untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi merupakan satu kesepakatan antara kalian semua. Jadi nanti Bu Umi berikan satu lembar kertas masing-masing. Kalau pulang nanti boleh minta lagi dari sini. Jadi nanti silakan ditulis keinginan kalian tentang kelas kita. Termasuk juga boleh nanti silakan ditulis keinginan kalian terhadap Bu Guru. Jadi kalian berikan umpan balik kalian terhadap Bu Guru, terhadap yang ngajar Bu Guru. Nanti pada saatnya kalian sudah menulis, setelah menulis semua, seperti pada saat menulis nanti tidak usah diberi nama. Artinya saat nanti tulis, oh ini punya Mas Ari, bisa tidak usah ditulis Ari, kemudian Lutfi dan sebagainya, tidak usah. Biar nanti kalian tidak akan misalnya, oh berarti itu keinginannya Lutfi, itu keinginannya Ari dan sebagainya. Tidak usah diberi nama. Nanti kalau sudah ditulis, boleh 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Minta tolong nanti setelah selesai ditempel ke depan. Itu enggak? Oke, saya kembalikan dulu, silakan ditulis keinginan kalian tentang kelas kita. Yang sudah dapat kertasnya, monggo langsung bisa dituliskan. Silakan tuliskan, monggo. Tidak usah takut, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan nanti yang ini minta apa, boleh menulis sesuatu yang penting, sesuatu yang kalian inginkan ada di kelas kita sini. Kalau sudah, silakan ditempel di depan. Monggo Mas Yunus, kalau sudah nggak apa-apa, dapat langsung. Bagian sini dulu. Silakan. Oke, silakan tuliskan di tanggal suka. Ini Pak.
Oke, sekarang Bu Umi minta 2 orang perwakilan ke depan. Jadi menuliskan yang dibukakan temanya, satunya membaca, satunya yang tulis di sini. Baru nanti untuk yang sebelahnya digunakan untuk kesepakatan yang diambil. Ya, minta tolong 2 orang ke depan. Ini Mbak Reni sama siapa? Yang satunya yang boleh, ini yang membaca. Kalau ada yang sama, ditulis salah satu. Bacakan yang keras biar yang lainnya dengar. Saya memiliki keinginan. Saya memiliki keinginan memiliki kawan yang datang tidak terlambat, selalu jaga kebersihan kelas dan kompak selalu. Tidak terlambat. Kompak. Nanti kalau ada yang sama, Kelas impian 1 kompak, 2 tidak julid. kompaknya ditulis nomor 2 aja. Gak usah cerewet. Tidak berisik, solidaritas yang tinggi, menjaga privasi. Kelas impian ingin kelas biar ditulis dulu. Menjaga privasi, tapi tidak julid. Kelas impian ingin kelas yang setiap warga kelas saling menghormati atau menghargai satu sama lain dan tidak ada perselisihan. Kelas impian, kelas bersih dan nyaman, tidak julid. Menginginkan kelas yang bersih dan tenang untuk yang tidak pikat. Kelas impian mengutamakan solidaritas, kelas yang kompak. Harapan untuk kelas tidak usah banyak-banyak, semua udah bisa dirubah. Yang sulit dirubah itu merubah orang-orang yang julid. 1. Solidaritas yang tinggi. 2. Menjaga privasi dan tidak julid. Solidaritas ditulis, sudah ada kompak itu juga. 3. Menginginkan pembelajaran geo untuk mencoba relasi baru supaya menjadi lebih asik dan tidak mudah bosan. Hehehe. Saya menginginkan kelas
nyaman untuk belajar, tidak berisik saat jam pelajaran, selalu kompak dan solid. Saya Tulis dulu tapi tidak berisik, bukan tidak berisik. Saya menginginkan kelas yang tidak berisik saat jam pelajaran supaya dalam pelajaran bisa berjalan dengan tenang. Keinginan saya di kelas ini adalah 1. Kelas bersih, 2. Solid, 3. Tidak sulit, 4. Fasilitas memadai dan tidak baperan. Toleransi, sopan santun terhadap guru. Boy, tidak berisik, boy. Tidak berisik sudah ada atau tidak? Kelas yang nyaman dan tidak berisik. Ya, yang lainnya bisa. Oke. Kalau memang ada yang beda boleh dibaca. Kalau memang sudah ditulis di situ, tak perlu dibaca lagi. Saya ingin kelas yang tenang dan tidak berisik, bertanggung jawab dan tidak baperan. Tadi tidak sulit tadi baca belum. Menginginkan kelas agar tetap kompak dan solid, saling membantu satu sama lain, tidak membedakan teman dan saling merangkul. Keinginan kepada guru, menginginkan pembelajaran yang asik agar tidak mengantuk. Sudah semuanya? Sudah. Dari yang kalian tulis tadi sudah dirangkum, artinya memang ada yang sama. Di situ dituliskan keinginan, memang ada 12. Itu hasil dari tulisan kalian sendiri. Sekarang minta tolong dari keinginan kalian yang tadi dibuat keyakinan kelas. Sebelah sana Mbak, ditulis keyakinan kelas. Sepakati mana yang akan menjadi keyakinan kelas kalian. Yang jelas untuk membuat keyakinan kelas, usahakan tidak menggunakan kalimat negatif. Maksudnya, misalnya ada kata tidak terlambat. Nah, gunakan kalimat yang positif, yaitu misalnya datang tepat waktu. Silakan disepakati dulu. Nomor 1, datang tepat waktu bisa dijadikan keyakinan kelas kita? Silakan ditulis Mbak, datang tepat waktu. Yang biasa telat berarti nanti saling mengingatkan. Karena kalau tadi Bumi mendengar banyak yang menuliskan, misalnya tadi kelas kalian menginginkan solid atau kompak. Itu bisa disepakati jadi keyakinan kelas? Bisa. Berarti silakan ditulis kompak atau solid. Kompak atau solid. Jaya. Yang lain lagi dari keinginan yang sudah dituliskan teman kalian tadi, silakan disepakati mana yang mau dijadikan keyakinan kelas.
kelas yang tenang, tidak berisik. Nah, tadi Bumi katakan ciri dari keyakinan kelas hindari pakai kalimat negatif. Tidak berisik diganti menjaga ketenangan kelas. Yang lainnya lagi, silakan yang lainnya dari yang sudah keinginan kalian tadi disimpulkan, jadi biar tidak terlalu banyak. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang lainnya sepakat semuanya? Berarti nanti karena juga sudah dipasang di situ ada tugas piket, berarti yang tugas piket harus melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya apa lagi? Menjaga privasi orang lain. Menjaga privasi orang lain. Tadi karena banyak yang tuliskan tidak sulit, biasanya ini kan ada yang kepo. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Masih ada lagi? Meningkatkan tata krama kepada Bapak Ibu guru. Bisa disepakati meningkatkan tata krama terhadap Bapak Ibu guru? Bisa. Benar loh ya kalau sudah disepakatan. Iya. Sudah, terima kasih. Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Oke, sekarang minta tolong semuanya karena ini merupakan kesepakatan kelas kalian dibaca bareng. Nomor 1. Sekali lagi yang namanya sudah keyakinan kelas kalian harus dilaksanakan sudah tulisan loh, oke? Kemudian yang kedua, kalian minimal dalam satu kelas harus selalu menjaga kekompakan kelas kalian. Yang ketiga, kalian sendiri yang menginginkan menjaga ketenangan kelas, berarti mungkin biasa kelas kalian rame tidak apa-apa kalau dalam hal yang positif, misalnya disuruh diskusi dan memang harus rame. Diskusi kok menurut kalau bahasa isyarat. Nah, jadi kalau misalnya nanti menjaga ketenangan, ya saatnya serius, misalnya untuk pelajaran, jangan ada yang rame sendiri dan sebagainya. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Semuanya sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas. Seperti yang tadi disampaikan, berarti minimal yang harus melaksanakan tugasnya. Yang lainnya saling mengingatkan. Misalnya papan tulis kalian sudah penuh, Bapak Ibu guru mau nulis, misalnya ganti jam, ataupun juga masih jam itu, misalnya Bapak Ibu guru mau nulis lagi, mau tulisan Bapak Ibu gurunya sampai bilang minta tolong Mas, enggak misalnya loh. Kalau memang sudah selesai, segera dibersihkan. Yang kelima, karena kalian merasa sudah gede, sudah dewasa, saya yakin semuanya sudah menginginkan kalian punya privasi. Jadi jangan ikut campur urusan teman. Kalau tidak dikasih tahu, tidak usah kasih tahu. Oke? Yang keenam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara individu maupun secara kelompok. Dalam artian kelompok bebas lagi. Dalam hal apapun silakan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, satu karakter yang sangat bagus yang menginginkan ada di kalian, apalagi kalian bisa 12. Terutama terkait dengan tata krama.
tumpuk. Udah ini mama takut. Kayak ini mama. Mungkin ada yang bawa. Oke, yang jelas sudah ada atau sudah ditulis di depan keyakinan kelas kalian. Sekali lagi, kalau sudah merupakan keyakinan kelas, silakan itu dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar, saling mengingatkan. Itu, Nggih?